Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun kau berada, saudara sekalian di ruangan ini. Saya Prabowo Subianto bersama saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kepercayaan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hari ini kita akan bicara tentang ideologi pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Saudara-saudara, bagi kami Pancasila adalah ideologi final. Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar, suatu kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita. Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya-budaya berlainan dengan bahasa yang berlainan. Kompromi ini yang menghasilkan Republik Indonesia. Karena itu kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir. Saya dari sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada yang mau merubah ini, akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya. Di bidang pemerintahan, kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan. Kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat, kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan perbaiki seluruh kehidupan, kualitas hidup seluruh aparat pemerintah, supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di Republik ini. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4. Dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup. Di bidang pertahanan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil. Ini akan kita perbaiki. Kemudian di bidang hubungan internasional, kita menganut 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan baik dengan semua negara, dengan semua kekuatan di seluruh dunia. Kita akan baik, kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan, tapi juga kita akan mempertahankan dan membela rakyat kita yang utama. Bagi kita, membela rakyat adalah kehormatan yang sangat mulia. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan kami bertekad menuju Indonesia menang. Baik, Bapak, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Mohon tenang. Kami mohon para pendukung untuk tenang, dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 01 Bapak Jokowi untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami mohon tenang. Waktunya sama Pak Jokowi, 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai
yang saya banggakan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote. Yang saya hormati Ketua KPU dan Komisioner, Ketua Bawaslu dan Komisioner. Yang saya hormati sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa, para pemimpin bangsa dari berbagai daerah, berbagai organisasi, berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama saat itu. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat, dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Yang kedua, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita. Dan yang keempat, diperlukan reformasi tata kelola. Yang ketiga, di bidang pertahanan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan kualitas SDM TNI sangat diperlukan, mutlak diperlukan, terutama dalam hal penguasaan teknologi persenjataan dan cyber. Karena ke depan perangnya adalah perang teknologi. Oleh sebab itu, pembangunan alutsista di dalam negeri sangat diperlukan. Kalau kita belum mampu, kita bisa melakukan joint produksi dengan negara-negara lain. Di bidang politik luar negeri, kita tahu situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Multilateralisme yang dilemahkan, proteksionisme yang semakin meningkat. Tetapi Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat, dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas menjalankan, memperjuangkan kepentingan nasional, dan aktif dalam ikut dalam perdamaian dunia yang baik. Terima kasih.